Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasa. Roma 10 berkata iman itu timbul. Itu ketika engkau mendengar dan mendengar firman Kristus. And God says, I have come to rescue my people. Shalom CST Church. Sukacita besar Anda boleh beribadah bersama kami. 2023 tahun kasih karunia. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menggenapkan semua rencananya di generasi kami sampai tuntas. Let the grace of God be upon us. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Shalom Jemaat CST, Happy Sunday. Mari kita sama-sama melihat news kita untuk di minggu hadapan. CST mengadakan ibadah Ahad online pada setiap pukul 1 tengah hari di YouTube CST Church Subang Jaya. Ibadah Ahad akan diadakan di Gereja NLCC Hall 1. Ibadah bermula jam 1 tengah hari. Sekarang pertanyaan, sila hubungi Pastor Chu. CST Sunday School Online akan diadakan pada setiap pukul 5 petang di YouTube CST Church Subang Jaya. Jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan boleh bank in secara online akun bank yang tertera. Jangan lupa ikuti kami di media sosial di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Itu sahaja news kita untuk minggu hadapan. Kami ingin mengalukan Pastor Julian untuk membawa firman petang ini. Shalom dan puji Tuhan karena kita bisa ada di sini pada sore hari ini. Dan tengah hari ini kami bagi pihak keluarga kami mau ucapkan terima kasih pada Pastor Chu maupun Pastor Betty telah memberikan undangan untuk melayani jemaat Tuhan yang ada di sini. Puji Tuhan karena sempena hari kebangkitan Yesus, kita ada kesempatan untuk bertemu, untuk beribadah bersama supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amen. Haleluya. Puji Tuhan, senang sekali bertemu dengan jemaat Tuhan yang ada di sini. Saya percaya mayoritas ini mungkin orang mix, Indonesia, Sabah, Sarawak, India, China, right? Okay. So, 2 hari lepas kita celebrate Jumat Agung, Good Friday, dan saya percaya satu berkat Tuhan untuk kami juga di Kajang, khususnya untuk kami ada ibadah Good Friday, ada jemaat Tuhan yang bukan kenal Tuhan Yesus, dia punya mungkin agama lain, tapi pada malam itu dalam ibadah kami di Kajang diserahkan diri kepada Tuhan. Jadi kami bersyukur kepada Tuhan karena ada jiwa dia menangkan. Saudara, itu adalah visi gereja dimanapun kita berada, supaya kita sasarkan. Satu slogan yang kami di Kajang kami pakai seluruh, karena gereja kami ada pelbagai bahasa, Tamil, Chinese,
BN, English dan juga Nepal. Jadi kami ada satu slogan yang sama, each one reach one, satu jangkau satu. Jadi itu adalah slogan yang kami memotivasikan supaya jemaat Tuhan punya satu karisma yang punya satu motivasi untuk ataupun boleh jadikan satu gaya hidup. Penginjilan adalah harusnya gaya hidup kita sebagai individu yang sudah kenal Tuhan, orang-orang benar, orang-orang yang dikasihi Tuhan hari ini. Kita harusnya bersedia untuk menjangkau ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Amin. Saudara, di luar itu banyak juga jemaah bangsa umat Tuhan ataupun orang yang belum pre-believers, orang yang belum kenal Tuhan. Mereka ini sedang mencari sesuatu yang mereka bisa temukan jawabannya. Kita adalah garam dan terang dunia, kata Yesus. Jadi kita harus melakukan tugasan terang, tugasan sebagai garam supaya kita boleh mencapai mereka untuk kemuliaan Tuhan, supaya nama Yesus saja dipermuliakan. Amin. Gereja akan bertumbuh dengan luar biasa karena ada jemaat Tuhan yang berkualitas, jemaat Tuhan yang berkualiti, yang mana punya passion untuk melihat satu pertumbuhan, satu revival dalam gereja kita masing-masing. Dimanapun kita dilokasikan dalam gereja kita masing-masing, dimanapun kita berada, di tempat pekerjaan kita, di tempat kuliah kita, tempat kita belajar, di sekolah menengah ataupun di college, university, saudara, kita perlu memiliki satu wawasan yang sama, yaitu penginjilan tidak boleh jadi pasif. Amin. Haleluya. Mungkin pada tahun 80-an penginjilan itu agak saya pakai di Kajang dan juga di tempat-tempat lain. Kebanyakan church waktu itu bergerak dengan luar biasa karena pengedaran risalah itu dari rumah ke rumah itu pada tahun 80-an itu cukup hebat. Semua jemaat Tuhan dibawa, bukan saja gereja Kajang, tapi banyak church di negara Malaysia kita ini, mereka bergerak kepada penginjilan house to house, door to door untuk penginjilan. Itu dulu. Hari ini sekarang semua apartment, semua tempat-tempat penginapan itu sudah ada guarded and gated. Jadi tidak boleh masuk sebarangan untuk mau jumpa orang. Jadi tempat yang kita boleh menginjili adalah tempat pekerjaan saudara dan juga tempat pendidikan kita masing-masing. Kita punya community yang kita tinggal adalah tempat untuk kita, itu adalah ladang yang sudah Tuhan beri kepada kita supaya kita menjadi orang yang bisa menginjili, boleh menginjili mereka. Puji Tuhan, sempena hari Paskah, sempena kebangkitan Yesus, yang bawa daripada firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 40 sampai 44. Mungkin satu jemaat di sini bisa bacakan bagi saya untuk semua orang. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 40 sampai 44. Yang sudah ketemu mungkin boleh bacakan. Injil Yohanes 11 40 sampai 44. Injil Yohanes 11 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menegakkan ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengar aku. 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah memutuskan aku. 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. 44. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Amen. Kita doa. Bapa, terima kasih buat
Tengah hari ini hamba serahkan Tuhan supaya firman-Mu menjadi rema buat kami semua yang mendengar, supaya kami menjadi tanah yang subur yang bisa berbuah 30, 60, 100 kali lipat agar nama Tuhan dipermuliakan. Menjadikan kami generasi yang luar biasa, generasi yang akan memperluaskan kerajaan Tuhan, generasi yang bersiap untuk dibangunkan hingga kami boleh melihat tanda-tanda Tuhan, pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam tempat pekerjaan kami, dalam gereja kami, di mana kami berada Tuhan. Biar nama Yesus saja ditinggikan. Terima kasih semuanya kami telah doa dalam nama Yesus Kristus. Saya berikan tema pada petang ini adalah kebangkitan meneguhkan kejaminan Kalvari. Kebangkitan meneguhkan kejaminan Kalvari. Pada waktu di Golgota Kalvari itu adalah satu kejaminan kepada kita bahwa saudara yang terima Yesus itu ada satu kejaminan bahwa dosa diampuni. Itu selesai. Tetapi kebangkitan itu meneguhkan lagi 2 hari yang kemarin itu, saudara, kematian itu, dia meneguhkan lagi bahwa lepas kematian itu adanya kebangkitan. There's only one person, satu orang yang bisa buat perkara ini, yang boleh bangkit sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia adalah Tuhan, Dia adalah pencipta alam semesta. Dan kita boleh melihat dalam dunia pada hari ini, tidak ada orang dalam sejarah yang pernah mencatatkan bahwa dia mati dan dia bangkit pada hari ketiga. Oh, dia mati ataupun dia bangkit pada hari kedua, ataupun dia mati pada hari kelima dia bangkit. Tidak ada sejarah mencatatkan. Kita bersyukur karena kita menyembah Tuhan yang hidup. Amin. Amin. Itu adalah kita punya perkara yang kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena kita menyembah Allah yang hidup, bukannya idol, bukannya satu jenis patung, bukannya juga satu individu yang tidak pernah wujud dalam sejarah, tapi satu individu yang pernah wujud, yang telah mengubah seluruh sejarah dunia, di mana bangsa-bangsa yang sedang dalam menuju kebinasaan boleh mencari Yesus untuk memperoleh keselamatan. Dalam petikan ini kita sudah tahu tentang Maria, Marta dengan Lazarus, 3 individu yang cukup kita terkenal, dan kita perhatikan bahwa bagaimana Yesus mulai datang ke tempat ini untuk memberkati, khususnya untuk abang mereka itu Lazarus ini, supaya dapat menyatakan kuasa Tuhan dalam kuasa kebangkitan. Tetapi kebangkitan ini lebih kepada individu yang bernama Lazarus. Tapi yang sekarang saya dan kita sedang celebrate adalah ibadah Paskah. Karena kita melihat Tuhan yang telah mati untuk kita, Dia telah bangkit pada hari ketiga dengan sendiri. Tidak ada dengan remote control, tidak ada seseorang yang mendoakan, tidak ada seseorang yang mendeklarasikan, tetapi Dia bangkit sendiri, menyatakan Dia adalah pencipta alam semesta. Dia adalah Tuhan El Shaddai yang boleh hidup, Dia boleh mati hari ketiga, menyatakan mengalahkan kuasa maut. Saudara, Lazarus dengan Yesus ini dua individu yang cukup berlainan. Tetapi yang anehnya adalah untuk Lazarus, Yesus yang bicara untuk dia hidup. Lazarus tidak sendiri otomatis bangkit, tapi Yesus bicara supaya Lazarus boleh hidup. Dari 1 Korintus pasal yang ke-15 tentang kebangkitan Yesus, kalau kita baca ayat 55, ini kata firman Tuhan. Dan sesudah 1 Korintus 15 ayat 54 saya bacakan, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. 55, hai maut di manakah kemenanganmu, hai maut di manakah sengatmu. Saya berikan poin saya yang satu, kebangkitan dengan tema saya kebangkitan meneguhkan kejaminan Kalvari. Itu saudara, saya berikan satu poin yang kecil adalah daripada teks 1 Korintus tadi, itu adalah dari maut kepada hidup yang baru. Lazarus tidak pernah terpikir dia akan dibangkitkan. Lazarus mungkin tidak pernah merancang untuk mau hidup balik. Tetapi semua orang manusia, kalau boleh diizinkan, dia mau hidup lebih panjang. Amin.
Amin. Kalau semua mau, kalau antara kita di sini pun, dalam ruangan sini pun, kalau diminta satu persoalan, berapa lama kamu mau hidup sebenarnya? Setelah kita akan bilang, oh kalau boleh 90 tahun lah macam Dr. Mahathir. Ya, kita hope, kita harapkan kita boleh hidup selama seperti dia, pemimpin yang paling tertua di dunia, 97 tahun pemimpin yang tertua di dunia, Dr. Mahathir. Kalau boleh Tuhan izinkan, saya mau paling-paling pun 80 lah. Oh, 85. 90 mungkin saya nyanyuk, mungkin nggak mau sampai ke level nyanyuk. Kalau boleh 80 maybe should be okay. Oh, 75 should be okay. Kita memberikan, kalau diberikan satu persoalan, berapa lama kita mau hidup? Tetapi tidak antara kita sendiri yang mau mati cepat, mati awal, mati masih muda, belum berkawin sudah mati. Tidak antara kita yang plan seperti itu. Tetapi kematian dalam rencana Tuhan. Daripada baby sampai yang tua, adanya waktu-waktu tertentu dia harus kembali kepada Tuhan. Dan daripada ayat ini dia kata, daripada maut, saya berikan tema itu adalah tema kecil saya kasihkan adalah dari maut kepada satu kehidupan yang baru. Saudara, waktu Marta bertemu dengan Yesus di sini dalam Injil Yohanes tadi itu, saudara, Marta tidak terpikir sesuatu yang indah akan terjadi. Yang dia harapkan adalah at least sekurang-kurangnya Yesus pada waktu dia mau meninggal, dia ada di situ untuk memberikan satu comfort, penghiburan. At least ini adalah mungkin harapan Marta. At least sekurangnya Tuhan ada di sini untuk buat penghiburan. Tapi Marta tidak pernah terpikir bahwa Yesus boleh membuat satu mujizat yang luar biasa. Alkitab berkata dengan sengaja Tuhan memperlambatkan tujuannya ke tempat Marta. Itu kata dalam Injil Yohanes. Dia sengaja memperlambatkan dia punya tujuannya ke sana supaya dia mau menyatakan kemuliaan Tuhan. Tapi tidak ada orang dalam waktu itu yang terpikir, even the murid-murid pun tidak tahu bahwa apa yang dia akan lakukan di tempat kepada abangnya itu, kepada abang Maria Marta ini, kebangkitan. Tidak ada seseorang pun terpikir. Dalam kehidupan kita ini sama seperti situasi di sini. Kadang-kadang kita tidak terpikir, tetapi apa yang tidak terpikir itulah yang Tuhan lakukan. Mengikut waktunya, mengikut rencananya. Amin. Yang penting adalah sebagai umat Tuhan, generasi Tuhan, kita perlu bersabar, menantikan Tuhan. Waktu Tuhan akan terjadi satu revival yang besar dalam kehidupan kita secara pribadi, keluarga kita, ekonomi kita, tubuh kita, semua akan dilawati Tuhan mengikut waktu Tuhan, bukan dengan timing kita. Kita tak boleh kontrol Tuhan. We cannot kasih remote control kepada Tuhan. Maksudnya we cannot push Tuhan untuk membuat sesuatu. Dia ada rencananya. Sometimes kita rasa kalaulah begini kan lebih bagus. Itu manusia. Tapi Tuhan punya lihatannya lebih jauh lagi daripada kita. Makanya kita harusnya sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya, kita perlu lebih bersabar menantikan. Sebab bila melihat kepada saya kembali kepada Korintus tadi kan, ayat 55 berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Saudara, bila kebangkitan Yesus di atas kayu salib itu, bukan kayu salib, dekat kubur itu, dia mengalahkan kuasa maut. Berarti seseorang individu yang luar biasa. Tetapi situasi dalam Marta ini semua ini belum lagi kebangkitan terjadi. Tetapi Yesus sedang menunjukkan dia punya kuasa yang luar biasa kepada murid-muridnya, kepada yang mengikuti dia, bahwa dia mampu mengubah situasi. Dia mampu mengubah situasi. Dia sedang mempromosikan kata lain, ataupun dia sedang memberikan ajaran kepada bangsa waktu itu, kepada orang Yahudi khususnya, karena mereka terlalu ikut-ikutan ajaran orang-orang Farisi, ajaran guru-guru Taurat. Mereka ikut-ikutan mereka ini. Terlalu memberi fokus kepada cuci tangan sebelum makan. Benda-benda hukum-hukum yang ditambahkan oleh ahli-ahli Taurat atau orang Farisi.
Tapi hukum-hukum ini bagi Tuhan bukannya penting. Bagi Tuhan ini dawal hati kita lah penting. Cuci tangan ke, cuci kaki ke, itu bukan soal bagi Tuhan. Yang penting datang kepada hadirat Tuhan dengan hati yang benar, hati yang kudus. You datang ke gereja kamu mandi pun pasti takkan halau kamu balik dulu mandi. Enggak, tidak pernah. Ada you tak mandi pun tak apa, you spray seluruh badan kamu dengan perfume, right? So kamu cover up itu tidak mandi itu kamu cover up dengan perfume. Sekarang banyak perfume very canggih. Jadi yang penting saudara bukan apa yang di luar, tetapi apa yang di dalam. Itu yang Tuhan sedang cari. Itu yang seseorang individu cari. Even kalau kita mau berkahwin pun dengan seorang laki-laki dengan perempuan, kita mencari the inner man orang itu. Bukan dia punya rupa luaran dia punya perwatakan yang luarnya ataupun dia punya pribadi luarnya itu, dia punya macho, dia mungkin six packs, saya mungkin saya kawal lah six pack sebenarnya, jadi saya kawal dengan one bag. Jadi mungkin ada antara kita yang kita kawal our six packs itu dengan one bag, tapi ada orang yang six packs, eight packs, you know. Tak tahan lama lah. Six pack so kamu tengok pemain Ronaldo yang pemain Brazil, lihat yang sudah lama main itu, dah legenda bola sepak. Nah mereka size gemuk karena mereka tidak maintain. Dulu waktu mereka main untuk klub, mereka main untuk negara mereka maintain karena mereka adalah orang yang aktif untuk membuat senama untuk games, outer games. Pas sekarang kamu lihat mereka sosoknya sudah nampak lebih handsome, tambah daging, tambah gemuk. Tapi bukan lagi. Jadi sekarang soalnya adalah bukan rupa luaran, rupa dalaman. Apakah benar-benar si wanita ini adalah rancangan Tuhan? Apakah si laki-laki ini adalah rencana Tuhan? Kalau kita ada suka dengan seseorang, orang yang pertama kita harus cari adalah Tuhan. Kedua, cari pastor untuk mendapatkan nasihat. Amin. Kalau kita ada mau cinta satu laki-laki ataupun perempuan, pertama kita doa kepada Tuhan dulu. Kedua, jumpa hamba Tuhannya, itu pastor kamu, untuk mendapatkan advice. Apakah ini waktunya? Apakah ini orangnya yang kita mau ambil? Jadi kembali kepada firman Tuhan saudara, kita bukan melihat Allah yang hanya boleh membuat perkara-perkara yang remeh-temeh, tapi dia boleh membuat perkara yang luar biasa, di luar dugaan seseorang manusia seperti Maria dan Marta, asnya Marta, yang orangnya sepertinya kurang yakin bahwa Allah sanggup menghidupkan si Lazarus ini. Kalau baca dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 2, ini kata firman Tuhan. Pengkhotbah 7 ayat 2 ini saya bacakan. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikan. Saya ulang kembali. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Waktu kita ada dalam ibadah kedukaan, di mana-mana tempat kita hadiri, adanya keranda di sini, seseorang sedang meninggal. Waktu kita dalam ibadah kedukaan, ibadah untuk pengebumian saudara, kita, ini kata firman Tuhan, lebih baik ada di sini karena kita akan mulai merenungkan untuk lebih berhati-hati hidupan saya ini, supaya saya jangan mati tanpa ada harapan. Jangan saya mati tanpa ada harapan. Sebab bila sudah ada keranda di sini, seandainya lah di sini ada keranda kosong, ada orang dalam itu, si Anu, dan datangnya orang bersaksi, oh saya bersyukur kepada si Anu yang telah memberkati kami, saya punya family, bla bla bla. Dia dengar gak dia?
Ini dengar kan? Yang dengar adalah kita lah. Yang lain yang termotivasi. Kesian dia ni. Waktu dia hidup, tak ada orang memuji dia ataupun menghargai. Bang, terima kasih karena berkat keluarga abang lah kami punya family diberkati hari ini. Kak, terima kasih karena kamu punya pelayanan cukup memberkati. Pastor, terima kasih. Tapi lepas meninggal kan, minta maaf Pastor. Saya pun kalau sudah meninggal. Kalau kita sudah meninggal lah, kita cakap banyak. Kesian ini orang. Tak apalah, dia punya roh sudah kembali kepada Tuhan, yang pentingnya. Tetapi waktu dia ada, selagi seseorang itu masih hidup di sini, yang saya mau katakan adalah selagi seseorang masih hidup, hargai dia dengan ucapan, thank you, terima kasih, kamu bagus ya. Berarti kita memberi motivasi, mendorong supaya kita tidak sekadar hanya memberikan ucapan thank you itu di waktu dia punya hari kedukaan atau waktu dia pengembumian. Jadi jangan tunggu sampai ini. Jadi kalau kembali kepada firman Tuhan ini berkata, ke rumah duka ini lebih baik, karena di rumah duka kita akan mulai merenungkan bahwa maut datang kapan-kapan saja, bila-bila saja akan datang dalam hidupan kita ini. Jadi kita perlu lebih berhati-hati supaya kita lebih hidup dengan order mengikut firman Tuhan. Hidup kita ini lebih teratur dengan pimpinan Roh Kudus. Supaya hidup kita ini lebih teratur dengan segala prinsip-prinsip firman Tuhan. Supaya kita tahu bahwa ini boleh dan ini tak boleh. Jadi dalam hidupan seseorang Kristen ini, bila kita melihat bahwa seseorang itu harusnya berubah, dia harus melihat pertama-tama Yesus yang sanggup mengubah segala sesuatu. Dia mengubah si Lazarus. Lazarus tidak pernah minta pun Tuhan sembuhkan karena dia sudah mati. Sekarang yang mengharapkan itu adalah mungkin kakaknya, adiknya, Maria Marta. Tapi mereka dalam keadaan yang kedukaan, sudah mati, mereka punya saudara yang terdekat. Jadi sekarang mereka dalam keadaan kedukaan. Jadi dalam kehidupan kita ini, kita perlu bersyukur pada hari ini karena kita merayakan seorang Tuhan yang hidup di dalam hati kita hari ini. Ini yang kita mau bersyukur. Kita bukan bersyukur ataupun karena kita membawa pujian. Saya bersyukur ada timnya luar biasa, Pastor. Timnya yang hebat, yang bawa satu worship yang vibrant worship. Tapi saya sakit telinga tadi dengan drama ini cukup hebat lah, Pastor. Saya tengok dia macam goreng kedai mama punya mie. Dia terus goreng. Thank you, good drama di sini. Even other musicians are good. Yang bassist, even guitarist, keyboardist. Itu jarang. Singer, very good. Good worship team yang pastor church ini ada. Very vibrant. Dalam hidupan kita, sebelum kita menuju ke arah maut, kita harus ingat Roma 6:23. Upah dosa adalah maut. Jadi, oleh karena kita ada konsekuensi, kalau kita membuat dosa, ini adalah akibatnya. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan. Anugerah Tuhan. Tapi upah dosa itu adalah maut. Itu sudah jelas. Tapi kita ditebus karena waktu 2 hari kemarin kita merayakan Good Friday, Jumat Agung, di mana kita telah mati untuk dosa kita. Nah, sekarang kita sudah ditebus. Hari yang ketiga sekarang, hari ini, itu hari Easter Sunday, kita merayakan karena dia telah hidup dan mengalahkan kuasa maut. Jadi upah dosa sekarang, maut itu memang ada untuk orang-orang yang hidup dalam dosa. Untuk kita yang sudah bertobat, kita yang sudah kenal Tuhan, kita sudah dekat dengan Tuhan sekarang, saudara, kita hidup dengan kasih karunia Tuhan, dengan anugerah Tuhan. Setiap hari kita bangun pun, kita bangun dengan anugerah Tuhan. Karena kebangkitan Yesus memberi kita satu hidup yang baru. Every day, setiap malam, kita membuat alarm. Kita meletakkan alarm untuk besok pagi kita nak bangun jam 5 pagi. Kita bangun, saudara, setiap pagi kita bangun 5 pagi, 6 pagi, atau 4 pagi kita boleh bangun karena anugerah Tuhan.
Every day, even sekarang pun hari ini kita ada di sini karena anugerah Tuhan. Makanya kita perlu mengambil kesempatan supaya kita dapat maju dalam hidupan rohani kita supaya lebih dekat dengan Tuhan. Jadi daripada maut kepada hidup yang diperbarui, itu hidup yang baru, saudara. Dalam ayat 43 ini kata firman Tuhan. Saya kembali kepada Injil Yohanes tadi. Sebelum 43 berkata, dan sesudah demikian berserulah ia kepada dengan suara keras, dipanggil Lazarus. Lazarus, marilah keluar daripada ikatan kepada pelepasan. Di sini Lazarus alami satu revival yang baru, satu pembaharuan yang hebat. Daripada ikatan dia dimulai dibebaskan. Bangsa Israel dalam Keluaran kita boleh baca, mereka selama 400 tahun lebih dalam perbudakan, dalam perambahan. Wow, mereka punya hidup cukup kasihan. Diperbudakan, lebih parah diperbudakan, diperhambai. Kalau kamu mungkin ada yang sini muda, mungkin ada yang tua dengan usia saya. Pada tahun 80-an ada satu gambar siri bahasa Inggris lah di TV dulu 80-an lah. Tak ada macam TV 7, TV 8 ataupun tidak ada YouTube yang begitu apa. Waktu itu kan jarang internet. Hanya harapkan TV 1, TV 2, TV 3. Paling-paling pun itulah yang tidak punya ini, just 1, 2, 3. Jadi satu channel TV itu, TV 1 selalunya ada satu movie yang bernama Roots, R-O-O-T-S. Roots bahasa Inggris. Ini akar. Tapi Roots ceritanya adalah tentang orang kulit hitam diperhambakan di mereka. Ini adalah cerita yang bersiri setiap minggu dia akan keluarkan. Jadi kami akan, saya punya keluarga akan adik, kakak, abang kami akan duduk di depan TV menonton ini Roots karena ia cukup menarik. Bagaimana orang-orang kulit hitam ini diperhambakan. Saya pun kulit hitam, tapi saya kulit hitam manis. ini hitam manis. Bahasa jadi yang tu mungkin hitam kurang manis. Jadi kamu tahu lah ya, orang panggilan negro ataupun ngadawa lah kamu nak sebutkan. Jadi ini gambar tentang perambahan yang agak parah waktu itu. Saudara, mirip cerita itu, memang ini adalah realitas dulu berlaku di mereka. Sekarang sudah okey. Kembali kepada firman Tuhan, saudara, cerita yang simen dalam itu, karena waktu zaman dulu ini Afrika Timur, bagian ini tempat yang Stone Town ini, mereka ini ada banyak pengabdian terjadi. Pengabdian. Dan mereka membina gereja itu. Arkitek yang rohani, yang Kristian, mereka membina ini gereja dengan tujuan untuk memperingati. Dan saya lihat dalam mereka punya itu picture dalam Google itu ada gambar manusia simen, rantai diikat supaya setiap kali mereka limpas mau ke gereja, mereka boleh melihat ini adalah pengalaman kami punya nenek moyang dulu yang telah diperhambakan di tempat ini dulu. Untuk mereka memperingati, mereka selalu melimpas ini untuk masuk gereja. Untuk melihat ini mereka masuk ke church. Jadi mereka di memori akan selalu membuat satu renungan bahwa ini adalah kesan-kesan dulu. Tetapi hari ini karena kasih karunia Tuhan, kita hari ini bebas. Mereka punya tujuan, mereka membina gereja di tempat seperti itu. Saudara, bangsa Israel pun pengalaman yang mirip. Tetapi karena anugerah Tuhan mengirim Musa, membawa kepada satu terobosan yang besar. Mereka dibawa keluar kepada tanah perjanjian. Mereka melewati padang gurun 40 tahun. Mereka dilawati Tuhan dengan pelbagai mujizat. 10 tulah di Mesir. Mereka diantam semuanya orang-orang Mesir. Tapi dibawanya orang-orang Israel keluar daripada ikatan. Mereka dilepaskan daripada perambahan. Selama ini mereka mengeluh, mereka menangis, tapi mereka dibebaskan karena mereka merasakan bahwa Tuhan tolong kami Tuhan. Seruan yang tidak pernah non-stop. Mereka memanggil Tuhan. Allah mendengar seruan kita. Kadang-kadang kita berdoa, right? Kita doa untuk satu perkara yang penting, tapi sudah dekat 6 bulan tidak ada reaksi Tuhan. Tuhan macam tidak kisah, macam itu benda tidak gerak-gerak.
Maksudnya masalah itu tidak, no changes. Sama saja masalah itu. Same thing. Kita doa terus, kita berpuasa, kita minta Tuhan, kita minta pastor, kita minta pemimpin gereja, kita minta ini, everybody. But the problem still there. Jadi kita punya semangat rohani itu mulai drop, turun. Ini kebanyakan orang Kristen hadapi. Tapi saya mau ulang kembali kepada jemaat Tuhan di sini. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa. Ketuk pintu Tuhan itu. Yang ketuk pintunya akan dibuka untuk kita. Amin. Claim the word. Claim itu firman Tuhan supaya kita boleh melihat bahwa adanya satu kebangunan dalam kehidupan rohani kita ini. Jadi daripada Lazarus ini kita melihat daripada ikatan dia dibawa kepada pelepasan. Oh, dia dibebaskan karena dia dihidupkan oleh Yesus sendiri. Saudara, Paskah menuju kepada kebangkitan Yesus, tapi saya membawa kita untuk melihat bagaimana Yesus menghidupkan orang lain yang tidak mampu hidup ataupun tidak mampu bangun sendiri, itu dia lakukan. Kepada Lazarus, Tuhan lakukan pelbagai problem mereka hadapi. Mungkin Lazarus hadapi masalah yang terlalu hebat, dan malahan Yesus bilang kepada mereka, tolak itu batu, ketepikan batu itu. Hidup kita ini harus bersedia untuk hadapi pelbagai tantangan, cabaran. No challenges, hidup itu boring. Amen. No challenges, tidak ada cabaran, hidup kita itu agak boring. Kalau kita ada cabaran hidup itu, yang memberikan motivasi. Bila satu step kamu dah overcome, kamu ada motivasi yang lebih kuat, kamu akan terus maju ke level 2. Bila kamu dah overcome level 2, kamu akan lebih lagi termotivasi, you move on to level 3. Bila kamu dah overcome level 3 punya halangan apa-apa, kamu akan lebih menjadi orang yang kuat dalam Kristus. Ini adalah proses yang Tuhan membentuk kita supaya walaupun ada kebangkitan, memberi kita pelepasan, tetapi Tuhan bersama dengan kita senantiasa. Selagi kita dalam Tuhan, memegang prinsip firman Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupan kita ini. Marta menjadi penghalang di situ. Marta bilang kepada Yesus, Tuhan, sudah 4 hari dia dalam kubur. Yesus yang mengetahui apa yang akan terjadi lepas ini. Marta adalah manusia seperti kita biasa. Mungkin Marta tidak melihat ke depan, tetapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Dalam hidupan kita kadang-kadang seperti itu. Ada orang seperti Marta yang menjadi penghalang. Pastor membawa visi kepada church. Ada dalam pemimpin gereja, minta maaf lah, ada dalam gereja pemimpin atau jemaat Tuhan yang against the direction yang sedang dibawa oleh pastor. Ataupun kita hidupan pribadi ada satu rencana yang mau kita bawa untuk Tuhan, tetapi adalah abang atau kakak ataupun pemimpin ataupun jemaat Tuhan yang menjadi penghalang. Seperti Marta. Marta menjadi penghalang, looks like menjadi penghalang. Tetapi Yesus masih pergi karena dia tahu dia memperlambatkan dia punya tujuan, dia mau untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tempat itu. Makanya dalam ayat yang 40 ini kata firman Tuhan, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Dalam hidupan kita, sempurna hari Paskah bukan sekadar hari ini, tapi every day dalam hidupan kita. Kalau kamu percaya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Regardless apa problem pun, could be a heavy or be lighter or light. Tidak kira lah apa level dia punya berat itu problem. Tapi kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Marta bingung. Oh, busuk nanti itu kubur. Tapi Tuhan berkata, move on. Jadi bila Tuhan bicara kepada kita lewat hamba Tuhan yang rohani, dengar nasihat, move on. Walaupun nampak macam
something wrong somewhere. Amen. Tuhan bercara, dia akan lakukan. Amin. Kalau dia bercara, dia akan lakukan. Jadi kita bukan pencipta alam semesta. Kita bukan. Kita dicipta oleh Tuhan. Jadi dia tahu yang terbaik untuk kita ini. Jadi dengan suara keras, Yesus memanggil Lazarus keluar dan dia dibebaskan. Ada satu jemaat yang kami layani dulu lah. Ini telepati ya. Itu adalah long distance. Kalau kamu Google lah, you boleh baca. Ini adalah satu perkara yang realitas berlaku di alam roh. Long distance communication. Seseorang A bercinta dengan seseorang B, tetapi jaraknya jauh. Ini dipanggil telepati. Yang sepertinya dia cam. Dan ini boleh jalan terus ke arah si A. Jadi bila kami satu ketika many years back, bila kami membuat seminar penyembuhan batin, kami ajar apa itu ikatan, apa yang perlu dilepaskan. Semua ini bila kami korek, mengajar jemaat untuk mengetahui apa itu ikatan, bagaimana kita harus lepaskan, apa yang mungkin kita ada. Mungkin di belakang hari, maksudnya di waktu kita umur 10 tahun di belakang, waktu kita masih dalam usia remaja, waktu kita masih usia anak-anak dulu, mungkin dalam usia standard 2, primary school, or could be younger than that. Saudara, kita mungkin ada pelbagai sakitan terjadi lewat keluarga, lewat orang-orang yang sekeliling kita ini. Jadi dibawa turun-temurun itu semua ini sampai pada hari ini kita di church, tetapi itu baggage masih ada. Itu ikatan masih ada. Belum bebas, tetapi dibawa daripada usia 12 sampai sekarang usia 25, dia masih membawa itu beban sampai hari ini. Walaupun dia tahu Yesus adalah juru selamat, dia tahu Yesus adalah orang yang telah mati untuk dosa, dia tahu dia telah bangkit pada hari ketiga, everything he knows dalam church. Tetapi karena dia membawa ikatan itu sampai hari ini, usia 25 tahun, dia masih tinggal dalam ikatan. Jadi kita perlukan deliverance, kita perlu buat proses pelepasan. Kita perlu mendoakan supaya minda, dia punya pola pikiran itu dapat dipecahkan supaya mengizinkan Roh Kudus yang berkarya dalam hidupan dia supaya dia boleh melihat campur tangan Tuhan. Ini jemaat yang kami pernah layani dulu ada problem ini. Thank God dia ada share kepada kami. Pastor, ini masalah saya ni. Jadi kami dengan cepat study the case dan menolong dia, puji Tuhan. Ada seorang pemimpin gereja dia, seorang yang punya pemimpin yang kuat berdoa, seorang pemimpin yang bersemangat luar biasa. Tapi kalau kami tidak tahu, memang kami tidak tahu, karena dia telah kongsi kepada pastor, itu kepada saya, kami sempat layani. Jadi kalau kita ada problem hari ini, kalau kita mendiamkan diri, pastor, kami kadang-kadang bukan Tuhan lah. Kami juga manusia. Kami pun ada keluarga. Kami ada banyak perkara mau diberi perhatian. Kecuali kami di level surga yang keempat lah. Kita boleh ini. Tapi kadang-kadang kami busy dengan other things. Kami tidak tahu. Kalau jemaat kita ada masalah, lebih baik jumpa pastor. Kongsikan supaya dapat dikasih counseling, dapat alami satu terobosan, dapat dipulihkan. Ayat 44 berkata, saudara, bukan saja sekadar pelepasan, tetapi ayat 44 berkata, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain itu dan biarkan dia pergi. Kain kapan itu melambangkan satu kain yang tidak enak didengar. Kain kapan, sesiapa sini yang pakai selimut sebagai kain kapan dipakai sebagai selimut di sini? You don't wear. you don't want. Kalau kita tidur waktu malam, you pakai kain kapan? Enggak, kamu tidak mau. Kalau dikasih 10 helai pun kamu tidak mau itu kain kapan. Lebih baik you beli your own selimut.
Tetapi kain kapan melambangkan satu tanda yang tidak baik, melambangkan kematian. Ia melambangkan kematian. Kalau hari ini, kalau konteks rohani, kalau kita terjemahkan, kain kapan itu boleh mengibaratkan masalah rohani yang dalam, yang terikat, masalah-masalah yang cukup mendalam, seperti tidak ada pengampunan. Dalam church kita masih ada, tetapi jumpa si Anu, kita lain direction. Sebab saya ada problem dengan dia. Saya ada masalah dengan dia. Saya ada sedikit clash dengan si A ini. Jadi bila saya datang ke church, saya masuk ke pintu gereja, saya nampak dia. Itu saya punya wajah, saya tengok dia pun saya tak enak. Tapi menyembah Tuhan, oh haleluya, menyembah Tuhan. Saya excited, wow menyembah Tuhan. Tapi jumpa dia, ya udah. Saudara, kita sepertinya ada roh tak boleh mengampuni dengan si A, tapi dalam church yang sama, atau dalam komsel, kelompok sel yang sama, atau dalam satu komunitas rohani yang sama. Tetapi antara A dengan B ada problem. Kain kapan harus dibuka. Kain kapan harus dibuang. Kalau kita masih, nanti lepas ibadah you pergi beli kain kapan, bawa balik ke rumah dulu. You start to learn to pakai untuk waktu tidur. So coba ibaratkan kamu waktu tidur, kamu adalah mayat di dalam kain kapan. Berarti kamu sudah meninggal lebih duluan secara rohani. Amen. Don't try that. Kadang-kadang bukan sekadar pengampunan, tapi kita terlalu religious. Datang ke church itu harus. Ya, itu haruslah. Ibrani 10:25. Datanglah ke church. Itu satu ini. Tapi kita anggap macam satu tanggung jawab bahwa saya harus ada di church, berikan persepuluhan, offering. I done my job and I'm going back ke tempat pekerjaan saya. Saya religious. Saya ke church setiap minggu, tidak pernah absent, pastor. Setiap minggu ada dalam church. I'm there. No problem. I'm there kerana saya religious. Saya terlalu seperti orang Farisi, munafik, tetapi di depan orang saya bukan munafik, berpura-pura, rohani, tapi enggak, bukan rohani, tapi terlalu mengikut keagamaan. Saya harus fulfill, harus menggenapi sebenarnya panggilan Kristian itu. Tadi pagi saya bilang kepada jemaat saya kata, jangan kita pakai nama Kristian lagi, karena banyak hari ini Kristian dalam dunia hari ini, tapi hidup seperti setan. Right? Your name is John, Julian. No? Tapi hidup macam setan. Bukan Sakai. Jahat betul. Lebih jahat daripada setan. Tapi nama Kristian. Namanya apa? Namanya Julian. Oh, tak apalah. Julian itu nama English lah. Okey. Masuk kepada nama rohani. John. Nama Alkitab. Matthew. Nama Alkitab. Abraham. Nama Alkitab. Tapi Abraham. Si Abraham. Aduh. Minta maaf, Abraham itu jahat kali itu orang. Di mana Abraham? Oh, sini ada kan? Saya minta maaf. Sorry. Abraham, aduh, di tempat office kami dia, aduh, ya udah, aduh, astaga, dia dalam office kami ini, Abraham ini dikenali orang yang paling jahat, dibenci oleh semua orang. Tetapi di church, offering collector di church, Abraham. Tukar nama lah pastor, Ya, minta maaf. Paul. Anyone Paul? No? Tak ada di sini Paulus, Okay. Paul ada di sini. Offering collector. But kami kan pastor tidak ke checking kamu orang di office, tempat kerja di office, kilang. Kami tak datang ke cek, kerja apa macam mana, okey tak? Kami tak cek.
Antara kamu dengan Tuhan, kamu dengan kamu punya bos, you dengan supervisor. Tetapi kita religious. Dalam church kita, orang kata pakai topeng, alim. Di luar daripada gereja, kita mengenakan topeng yang baru. Topeng yang asal. Kita mau menjadi orang yang religious. Banyak kali sebab itulah Yesus menentang orang Farisi. Religious. Terlalu mengikutkan keagamaan. Kena buat ini, kena buat ini, kena buat itu. Yesus berkata kepada mereka, kamu suruh peraturan-peraturan tapi tidak ada belas kasihan, tidak ada keadilan. Tapi mereka terlalu religious ini. Harus ini, pastor tidak boleh begini, pastor. Oh, tak boleh buat begini, tak boleh buat begini, dalam church mesti begini. Begitu, pakaian mesti begini. Itu, kita terlalu religious. Kembali kepada dalaman. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau lakukan. Kebangkitan Yesus bukan hanya memberi kita satu pintu, bukan sekadar memberikan pintu yang bebaskan kehidupan kita, tetapi kebangkitan Yesus memberikan kita satu future yang luar biasa, masa depan yang luar biasa, masa depan yang cerah diberi kepada kita. Berarti kita ada satu direction untuk menuju ke destiny yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi untuk menuju ke destiny itu, saudara, kita perlu bekerja keras. Kita perlu usahakan supaya saya boleh mencapai destiny tersebut. Jadi kebangkitan dia ini adalah untuk menggenapi atau meneguhkan kejaminan Kalvari. Berarti kematian itu dia meneguhkan lagi lewat kebangkitan. Jadi itu proses. Dalam proses kita rohani ini, saudara, kita lalui pelbagai cabaran demi cabaran. Tetapi seperti Marta, banyak kali kita punya iman tergoncang. Tapi Yesus, Tuhan tahu yang terbaik untuk kita, yang terbaik untuk kehidupan kita hari ini. Amin. Jadi usahakan supaya kita boleh melihat satu lawatan Tuhan yang luar biasa. Dalam ayat 25 ini kata Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Marta bingung di situ. Tapi dengan suara yang otoritas yang kuat, yang berkuasa itu, dia memanggil Lazarus, come out. Kita kan menghalau setan. Keluarlah dalam nama Yesus. Keluarlah. Otoritas kita, otoriti kita dipakai untuk mengusir setan, untuk pelepasan. Kita memakaikan satu, bukan suara yang lantang, bukan suara yang keras, bukan suara yang kuat. Dengan suara yang kuat tetapi tidak ada iman, tidak ada otoriti, tak guna suara yang kuat. Iblis pun akan tengok, bising kali kau ni. Ini sebab suara yang kuat tak menentu, itu iblis akan lari. Tidak. Our authority dalam Kristus. Our authority. Bila kita pakai kita punya authority untuk mengusir iblis, dia akan tinggalkan. Banyak kali jemaat Tuhan merasakan bahawa pastor yang harus halau setan. Mana dari kita ajar pastor harus halau setan? Bible never teach. Semua antara kita orang percaya ada tu authority. Amen. Jangan panggil pastor di tengah-tengah pagi. Pastor 2 pagi, ini setan sudah hidup. Ayo cepat. 2 pagi. Kamu di situ dong. Kamu di situ dengan itu setan itu. Jadi itu authority, itu pakai di situ. Jangan pukul 2. Aduh, saya mau tidur, besok pagi kerja. Oh, jadi pastor tak kerja lah. Kita boleh kacau dia. Sebab itu panggilan pastor. Kita jemaat Tuhan. Maksudnya anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang yang benar, hidup dengan ini. Jadi jangan pakai nama Kristen. Kita adalah orang-orang yang benar. Ya, nama Kristen satu title untuk, ya kamu sudah jadi Kristen. That's it. Bagi saya lah. Bagi saya, orang Kristen itu adalah, ya kamu Kristen. That's it. Dengan pakai cross, doesn't mean you are Kristen. Kan? Hari ini banyak orang glamour. Saya jumpa saya jumpa lah laki-laki atau perempuan, namanya Cindy. Kamu Kristen ya? Oh no, nama glamour. Oh okay.
Namanya apa? Tim. Kamu Timothy ya? Oh bukan, saya bukan Kristen. Tapi semuanya namanya nickname yang singkat. Orang Chinese, orang India, semua ada nama-nama yang macam nama-nama Kristen lah. Tapi bukan Kristen. Church, nama Kristen. Tapi saya mau pakai satu term yang baru adalah, bukan term baru lah, term yang Alkitab sudah mengajar. Itu orang-orang yang benar dalam Tuhan. Orang yang benar inilah tahu segala hal-hal yang rohani. Jadi kalau kita bertemu dengan iblis, kita orang benar, ada otoritas. Kita boleh menghalau dia dengan otoritas. Dia memanggil, Yesus memanggil Lazarus keluar dengan otoritas, dengan suara yang keras. Ada banyak situasi dalam Alkitab, cerita dalam Alkitab. Ada waktunya Yesus memakai suara yang keras, ada waktunya Yesus memakai suara yang tenang. Tidak bising untuk menghalau itu iblis, orang yang terikat. Jadi kita hari ini, saya mau bukan mengajar kita memakai suara keras. Yang penting adalah itu otoritas yang harus keluar dari bibir kita itu, yang akan membuat orang itu dibebaskan. Amin. Kebangkitan Yesus memberi kita satu harapan. Yes, definitely. Karena dalam Wahyu 1 ini kata firman Tuhan, Wahyu 17 berkata, akulah awal dan terakhir yang hidup, yang telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Saudara, untuk saya memiliki satu harapan, ini sudah harapan ini. Dia adalah Alfa dan Omega, yang terawal dan terakhir. I am the end, kata firman Tuhan, yang tidak pernah berubah. Yang telah bertemu dengan Musa dulu itu adalah Tuhan yang sama yang kita sembah pada hari ini. Tuhan yang datang ke muka bumi, mengambil rupa kita sebagai seorang hamba, menderita untuk kita, dan hari ketiga dia bangkit supaya kita boleh hidup dalam kebebasan yang luar biasa. Saya akhiri dengan firman Tuhan ini, 2 Korintus ayat pasal 4 ayat 16 sampai 18. Kalau baca, seorang boleh bacakan 2 Korintus pasal 4 16 hingga 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, kami manusia batinnya kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin, amin. Ini firman Tuhan yang kita harus klaim. Dalam sempena hari Paskah kita merayakan ini, kita melihat bahwa ada perkara-perkara yang mungkin tidak kelihatan, tetapi akan terjadi. Tapi doa kita itu tidak harusnya berhenti. Kita punya iman tidak boleh menjadi dingin. Kita punya semangat rohani tidak boleh menjadi sejuk. Tetapi kita perlu mengizinkan karya Tuhan bekerja lewat kita supaya boleh menunjukkan kemuliaan Tuhan dalam hidupan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, renungkan firman Tuhan ini. Dia yang telah hidup, kebangkitan dia telah meneguhkan kematian Yesus pada hari yang kedua itu. Hari yang pertama yaitu hari Jumat kemarin kita merayakan kematian Yesus. Hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus. Saudara, kuasa Tuhan untuk kita itu luar biasa. Dan selama 40 hari lepas kebangkitan, dia bersama-sama dengan murid-muridnya mengajar dan menyuruh mereka satu perkara. Nantikan, tinggal terus di Yerusalem, tunggu akan janji Bapa. Ini firman Tuhan, dia terus ajar umatnya, murid-muridnya. Dan firman Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul, mereka terus menunggu, tidak tahu berapa lama, hanya mereka tahu menunggu. Karena arahan firman Tuhan, ajaran Tuhan Yesus, mereka menunggu selama 10 hari kata firman Tuhan. Datang Roh Kudus, turun-turun dengan luar biasa. Mereka yang menunggu itu
Semua antara mereka diurapi dengan luar biasa. Sampai kata firman Tuhan, ledakan rohani terjadi, letupan rohani terjadi ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Semua antara mereka menjadi the giants rohani. Mereka menjadi satu gergasi rohani yang menggoncangkan Yerusalem dan segala tempat-tempat yang lain. Ketika kebangkitan Yesus, mereka tidak melihat hasil ini. Tetapi lepas kebangkitan Yesus, arahan firman Tuhan cukup jelas untuk mereka ini. Dan mereka menanti satu lagi oknum yang harus datang. Janji Bapa, penghiburnya harus turun. Penghibur harus turun. Dan mereka menjadi satu generasi yang luar biasa. Karena mereka inilah hari ini firman Tuhan sampai kepada kita. Karena mereka inilah firman Tuhan telah sampai ke tempat-tempat lain. Banyak individu yang telah dijamah Tuhan. Mereka meneruskan menginjili terus. Satu mencapai 100, satu mencapai 1,000, satu mencapai 10,000. Penjangkauan juga terjadi. After one. Setiap kali mereka keluar, karena Roh Kudus mengurapi mereka. Mereka dilawati, mereka diurapi, mereka berbicara dengan otoritas. Iblis yang mengikat orang dibebaskan. Mereka bicara dengan otoritas. Orang yang terbelenggu dibebaskan. Mereka bicara dengan otoritas. Orang yang dalam segala sakit penyakit disembuhkan. Haleluya. Saudara, berapa Roh Allah kita perlu hari ini? Roh Allah akan bekerja dengan luar biasa di petang hari ini. Percayalah. Tuhan sudah mulai bekerja dalam hidup saudara pada hari ini. Hari ini adalah hari pembebasan dalam hidup saudara. Hari ini adalah hari pembebasan dalam hati saudara, dalam keluargamu, dalam hidup pribadimu, dalam ekonomimu akan diberkati. Hari ini hari pembebasan. Dia akan membuat hal-hal yang luar biasa. Bila dia bicara, dengar suara Tuhan. Bila dia bicara, akan berlakunya terobosan. Bila dia bicara, orang yang sakit disembuhkan. Bila dia bicara, orang yang terikat dibebaskan. Hari ini percaya kepada karya Tuhan, percaya kepada kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu Yesus. Shalom Jemaat CST, Happy Sunday. Mari kita sama-sama melihat news kita untuk di minggu hadapan. CST mengadakan ibadah Ahad online pada setiap pukul 1 tengah hari di YouTube CST Church Subang Jaya. Ibadah Ahad akan diadakan di gereja NLCC Hall 1. Ibadah bermula jam 1 tengah hari. Sekarang pertanyaan, sila hubungi Pastor Chu. CST Sunday School Online akan diadakan pada setiap pukul 5 petang di YouTube CST Church Subang Jaya. Jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan boleh bank in secara online akun bank yang tertera. Jangan lupa ikuti kami di media sosial di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Itu sahaja news kita untuk minggu hadapan. Jumpa Anda di minggu